السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آله وصحابته ومن سار على نهجه واهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم القيامة. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. اللهم علمنا بما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وتوفيقا وأصلح لنا شؤوننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. أما بعد، معاشر المسلمين jemaah salat subuh rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, pada kesempatan ini kita kembali melanjutkan majelis ilmu kita pada penjelasan kitab Taisirul Karimir Rahman fi Tafsir Kalamil Mannan yang ditulis oleh Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullah. Dan alhamdulillah saat ini kita masih berada pada penjelasan ayat-ayat yang terdapat di dalam suratul Qamar, dan ayat terakhir yang kita jelaskan yaitu firman Allah Subhanahu wa taala pada ayat yang ke-15 dan juga ayat yang ke-16, di mana pada kedua ayat tersebut Allah Subhanahu wa taala menyampaikan bahwa tujuan daripada dikisahkannya kisah Nabi Nuh dan juga kisah-kisah yang lain agar kita bisa mengambil ibrah dan pelajaran, mengambil nasihat. Dan hal itu juga disebutkan di ayat yang lain, laqad kana fi qasasihim ibrah liulil albab, ya, sungguh di dalam kisah-kisah mereka, ya, kisah para nabi itu terdapat pelajaran bagi orang-orang yang berfikir. Dan di ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, wa kullan naqussu 'alaika min anba'ir rusul ma nuthabbitu bihi fu'adak. Dan demikianlah dikisahkan kepada engkau kisah-kisah nabi dan rasul yang terdahulu agar bisa meneguhkan dan mengokohkan hatimu. Jadi salah satu asbab seseorang mendapatkan keistiqomahan, keteguhan di dalam kebaikan dan ketaatan yaitu dengan membaca kisah-kisah para nabi. Jamaah rahimakumullah, kemudian kita lanjutkan pada ayat yang berikutnya, ayat yang ke-17. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa laqad yassarnal qur'ana lidzikri fahal mim muddakir. Dan sungguh kami telah memudahkan Al-Quran itu untuk diambil pelajaran, maka apakah ada di antara kalian yang mengambil pelajaran dari Al-Quran tersebut? Pada ayat ini Allah Subhanahu wa taala menggunakan kata ganti kami, walaqad yassarna, dan sungguh kami telah memudahkan. Dan ini sering kita jumpai di dalam banyak ayat Al-Quran di mana Allah Subhanahu wa taala menisbatkan kepada dirinya kata ganti kami. Dan makna kata ganti kami ketika itu dinisbatkan kepada Allah bukan bermakna sebagaimana yang biasa kita gunakan, yaitu menunjukkan dua atau lebih, tetapi kata ganti kami ketika dinisbatkan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka fungsi daripada kata ganti tersebut adalah pengagungan atau at-ta'zim. Dan sungguh kami telah memudahkan Al-Quran,
Dimudahkan dari sisi apanya? Ya, di sini dijelaskan oleh Syekh Sa'di rahimahullah, wa laqad yassarna wa sahhalna hadzal Qur'anal Karim, dan sungguh kami telah memudahkan Al-Qur'an yang mulia ini. Ya, yang pertama yang dimudahkan adalah alfadhahu litahfadha wal ada, ya, lafaz-lafaznya. Jadi Al-Quran itu dimudahkan lafaz-lafaznya, ya, mudah dibaca asal dipelajari, ya, dan itu sangat sesuai dengan kenyataan di mana anak-anak yang masih kecil bahkan baru bisa bicara asal ia diajarkan huruf-huruf hijaiyah, ya, maka pada akhirnya mereka bisa membaca tulisan Al-Quran tersebut. Ya, jadi Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahan dalam hal lafadznya, ya, alfadhahu lil hifdzi wal ada. Ya. Kemudian juga yang dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala wa ma'anihi lil fahmi wal ilm, maknanya juga mudah dimengerti, tentunya asal dipelajari. Ya, jadi ketika seorang mempelajari cara membacanya, maka ia akan pandai di dalam membaca Al-Quran. Dan ketika seorang mempelajari maknanya, maka juga akan mudah di dalam memahami makna Al-Quran. Li'annahu ahsanul kalam, ya, karena Al-Quran ini adalah sebaik-baik ucapan, sebaik-baik perkataan secara lafaz. Ya, jadi tidak ada yang bisa mengalahkan Al-Quran, ya, baik dari sisi lafaznya. Ya, itulah sebabnya ketika orang-orang Arab berada pada puncak sastra yang paling tinggi, ya, mereka tidak ada yang bisa meniru ayat Al-Quran. Ya. Bahkan ayah dari Khalid bin Walid, yaitu Al-Walid ibn al-Mughirah, tokoh Quraisy yang sangat dikenal dengan ilmu sastranya yang sangat tinggi, itu diutus oleh orang-orang Quraisy untuk mengecek apakah Al-Quran itu ucapan Nabi Muhammad atau tidak. Maka kesimpulan daripada Al-Walid ibn al-Mughirah bahwa itu bukan ucapan Nabi Muhammad, ya, karena tidak mungkin manusia bisa mengucapkan kata-kata seperti Al-Quran itu, ya, dan itu pengakuan yang sangat jujur dari Al-Walid ibn al-Mughirah. Hanya saja ketika Al-Walid ibn al-Mughirah ingin memperjelas, lalu perkataan siapa? Ya, kalau dia bukan perkataannya Nabi Muhammad, lalu perkataan siapa? Ya, mestinya dia mengatakan kalamullah, tapi karena kesombongannya, rasa takut akan kedudukannya di tengah Quraisy itu akan runtuh, maka dia mengatakan itu adalah sihir. Ya, tapi di awal dia mengakui bahwa itu bukan perkataan yang biasa-biasa saja, ya, sehingga dari sisi lafadznya, ya, Al-Quran itu tidak tertandingi, ya. Kemudian wa asdaqahu ma'nan, ya, dan juga dari sisi maknanya, ya, tidak ada perkataan yang pasti benarnya selain daripada Al-Quran, dan tentunya juga penjelas dari Al-Quran yaitu sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, karenanya Allah Subhanahu wa taala ketika menjelaskan ciri orang yang beriman, ya, berkaitan dengan apa yang ia dengar dari Al-Quran dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allah menyampaikan bahwa ciri orang beriman ketika mendengarkan ayat atau mendengarkan hadis, tidak ada yang dia ucapkan selain mengatakan sami'na wa ata'na, kami mendengar dan kami taat, ya. Karena hal itu bertolak dari keyakinan bahwa apa yang ada dalam Al-Quran, apa yang ada dalam sunnah
itu merupakan kebenaran yang mutlak, la raiba fih. Tidak ada sedikit pun keraguan akan kebenaran yang ada di dalamnya. Ya. Wa asdaqahu ma'nan wa abyanuhu tafsira. Ya, dan Al-Qur'an juga adalah kitab yang paling jelas, terang benderang, ya, mudah dipahami, ya, asal tentunya dipelajari, maka setiap orang akan bisa memahaminya. Bahkan orang-orang yang mempelajari Al-Quran untuk membantah Al-Quran itu bisa memahami Al-Quran. Wa abyanuhu tafsiran, dan Allah Subhanahu wa taala telah mengutus secara khusus Nabi kita Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu di antara tujuan terbesarnya adalah litubayyina lin-nasi ma nuzzila ilaihim, agar engkau menjelaskan kepada manusia apa yang diturunkan kepada mereka. Ya, maksudnya agar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjelaskan kepada segenap manusia ayat-ayat Al-Qur'an. Sehingga ayat-ayat Al-Quran itu sangat jelas maknanya, ya. Sampai Allah Subhanahu wa taala menyampaikan tidak perlu orang itu dipaksa masuk Islam, ya, asal dia mengerti ayat-ayat Al-Quran maka tidak perlu dipaksa. Kenapa? Karena sudah sangat jelas maknanya, ya, tanpa dipaksa. Kalau dia masih menggunakan fitrahnya, maka pasti fitrahnya itu akan berkesesuaian dengan apa yang ada di dalam Al-Quran, sehingga tanpa dipaksa mereka akan memeluk agama Islam. Tetapi kenapa ada yang tidak memeluk agama Islam? Karena banyak faktor, karena kesombongannya, karena hasadnya kepada Islam, dan banyak faktor-faktor lain yang menjadi penghambat dan penghalang seseorang mendapatkan hidayah. Ya, masih kata Syekh Sa'di, fa kullu man aqbala alaihi yassarallahu alaihi matlubahu ghayat at-taysir. Siapa saja yang bersungguh-sungguh di dalam mempelajari Al-Quran, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kepadanya kemudahan dengan kemudahan yang sangat besar, ya, dan itu sangat sesuai dengan realita dan kenyataan. Ya, orang yang misalnya kesulitan di dalam mempelajari huruf-huruf Al-Quran, ya, tetapi dengan kesungguhan yang ia miliki, Allah Subhanahu wa taala memberikan kepadanya kemudahan. Ya, terkadang juga ketika kita ingin mengetahui makna suatu ayat, ya, terkadang terasa sulit di mana kita harus mencarinya, tapi dengan kesungguhan Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita kemudahan. Ya, dan di sini kita kembali diingatkan bahwa 'allamal insana ma lam ya'lam. Allah Subhanahu wa taala yang mengajarkan kepada kita apa yang tidak kita ketahui. Allah yang menghadirkan kepada kita sebab-sebab sehingga kita bisa mengetahui apa yang sebelumnya tidak kita ketahui. Yang terpenting adalah bagaimana kita bersungguh-sungguh, ya, bersungguh-sungguh di dalam mempelajari Al-Quran, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kepada kita kemudahan, yaitu sebab-sebab yang menjadikan kita mudah di dalam memahami ayat-ayat Al-Quran. Wadzikru syamilun likulli ma yatadzakkaru bihi al-alimun minal halal wal haram. Kemudian di dalam ayat walaqad yassarna al-Qur'ana lidzikri, dan sungguh kami telah mudahkan Al-Quran itu untuk zikir. Nah, apa makna daripada zikir? Ya, zikir di sini meliputi, ya, meliputi apa saja yang seseorang itu mengambil pelajaran dan mengingat pada hukum-hukum halal dan haram. Ya, jadi semakin seseorang itu mempelajari ayat Al-Quran, maka dia akan semakin mengerti batasan-batasan yang mesti diperhatikan di dalam kehidupan dunia ini, yaitu halal dan
haram. Jadi manusia tidak bisa dia merasa bebas sebebas-bebasnya. Manusia terikat dengan aturan-aturan yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada hukum halal dan haram, ada wajib, ada hukum yang wajib, ada yang haram, ada yang halal, ada yang makruh. Maka itu adalah hukum yang kita harus komitmen kepadanya. Wa ahkamil amri wan nahi wa ahkamil jaza. Di dalam Al-Qur'an selain berkaitan dengan hukum halal haram, berkaitan dengan perintah dan larangan, di sana juga disebutkan balasan-balasan. Siapa yang melakukan ini maka balasannya seperti ini. Itu juga disebutkan di dalam Al-Qur'an. Dan itu semua adalah sumber-sumber pelajaran. Ketika kita membaca misalnya bahwa ini diperintahkan, maka orang yang mengambil pelajaran dari ayat tersebut dia akan berazam untuk melakukan apa yang diperintahkan. Ketika dia membaca ayat yang isinya adalah larangan, maka ketika dia yatadzakkar, ketika dia mengambil pelajaran dari ayat tersebut, maka dia akan menjauhinya. Demikian seterusnya, setiap ayat dari Al-Quran yang kita baca itu bisa memberikan pelajaran kepada kita, baik itu ayat yang berkaitan dengan hukum, demikian pula ayat yang berkaitan dengan kisah-kisah, dan juga ayat yang berkaitan dengan mawaid, nasihat-nasihat. Wal ibar wal aqaid, dan juga hal-hal yang berkaitan dengan permasalahan-permasalahan di dalam akidah. Dan Al-Quran juga di dalamnya terdapat berita-berita, informasi-informasi baik yang berkaitan dengan umat terdahulu, ada kisah-kisah para nabi, kemudian peristiwa-peristiwa yang akan datang, berkaitan dengan alam akhirat, berkaitan dengan alam barzakh. Maka itu semua adalah sumber zikir, sumber pengingat dan peringatan bagi kita semua. Walihada kana ilmu al-Qur'ani hifdhan wa tafsiran ashal al-ulum wa ajallaha ala al-itlaq. Oleh karena itu ilmu tentang Al-Quran, baik yang berkaitan dengan menghafalnya, demikian pula berkaitan dengan tafsirnya, itu adalah ilmu yang paling mudah. Kita bisa bandingkan kitab suci Al-Quran dengan tebal seperti itu bisa dihafal oleh manusia, bahkan anak yang masih kecil bisa menghafalnya. Dan kita tidak akan mendapatkan ada kitab lain selain daripada Al-Quran yang setebal itu bisa dihafal sebagaimana dihafalkannya Al-Quran. Kitab suci yang lain misalnya, kita tidak akan mendapatkan ada ahli dalam kitab suci tersebut bisa menghafalkannya sebagaimana menghafalkan Al-Quran. Orang yang benar-benar mutqin di dalam hafalan Al-Qurannya, itu akan sangat mendetail di dalam hafalan, sangat kuat hafalannya. Dan itu adalah bukti dimudahkannya Al-Quran dari sisi lafadznya. Demikian pula dari sisi maknanya. Kalau kita mendengarkan misalnya penjelasan dari seorang yang ahli dalam tafsir, maka kita akan terkesima dengan penjelasannya yang begitu menguasai makna-makna ayat di dalam Al-Quran. Dan kita juga bisa melihat pada kitab-kitab tafsir, bagaimana para penulis daripada kitab tersebut menjelaskan ayat-ayat dalam Al-Quran secara sangat mendetail. Dan itu semua adalah bukti dimudahkannya Al-Quran, dimudahkan untuk dihafal dan dimudahkan untuk dipahami, asal kita mengerahkan kesungguhan kita. Kalau ingin mudah menghafal, kita kerahkan kesungguhan kita untuk menghafal. Kalau kita ingin memahami maknanya, maka kita kerahkan kesungguhan kita untuk mempelajarinya. Maka insyaallah Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kita kemudahan. Dan itu bisa kita
kita bisa mencoba ya. Kita bisa mencoba dari juz 30 saja dulu. Atau kalau belum bisa juz 30, yang lebih ringan lagi dari surah Ad-Duha sampai kepada surah An-Nas. Ya, kita hafal, kemudian kita pelajari tafsirnya, kita baca tafsirnya agar saat kita membacanya dalam salat ya kita bisa merasakan kekhusyuan yang lebih. Maka insyaallah ketika kita perlihatkan kesungguhan kita, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kepada kita kemudahan. Qala ba'du ahlul ilm, ya, di antara ucapan yang sangat terkenal di kalangan para ulama, di kalangan para salaf berkaitan dengan ayat ini. Jadi ayat ini salah satu ayat yang menjadi perhatian khusus dari para ulama, dan dia diulang beberapa kali di dalam surah Al-Qamar. Wa laqad yassarna al-Qur'ana lidzikri fahal min muddakir, diulang beberapa kali. Nah, di antara perkataan yang disampaikan oleh para ulama yaitu hal min talibi ilmin fayu'anu alaihi. Ya, apakah ada di antara kaum muslimin yang ingin belajar, ingin menuntut ilmu, fayu'anu alaihi. Jadi Allah Subhanahu wa taala ketika mengatakan fahal mim muddakir, apakah ada yang ingin mengambil pelajaran? Maksudnya apakah ada yang ingin mempelajari Al-Qur'an, fayu'anu alaihi. Lalu kemudian dia ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala. Dia dibantu oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, karena ya kita harus akui bahwa ya segala sesuatu yang ingin kita dapatkan, ya kita tidak memiliki kemampuan apa-apa, kita tidak memiliki daya dan kekuatan kecuali atas pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Ya, itulah sebabnya di dalam setiap salat kita nyatakan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada Engkau kami menyembah dan hanya kepada Engkau kami mohon pertolongan. Artinya tidak ada yang bisa kita wujudkan dari apa yang kita inginkan kecuali atas pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Nah, salah satunya adalah ketika kita ingin mempelajari Al-Qur'an, baik itu menghafalnya atau mempelajari maknanya, maka tidak mungkin kita wujudkan kecuali dengan kita ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan di sini Allah Subhanahu wa taala telah memberikan penawarannya, fahal mim muddakir. Ya, seolah Allah memberikan kepada kita kepastian bahwa siapa yang belajar maka dia akan mendapatkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala untuk diberikan kemudahan di dalam mempelajari ayat-ayat tersebut. Walihada yad'u Allah ibadahu ila al-iqbal alaihi wat tadhakkuri. Ya, oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala memanggil segenap hambanya agar bersegera di dalam mempelajari ayat-ayat Al-Quran dan mengambil pelajaran darinya. Jadi selalu dipelajari Al-Quran tidak hanya pada satu aspek saja, karena itu saling berkaitan ya. Jadi Al-Quran bukan hanya sekedar untuk dibaca agar dapat pahala di setiap hurufnya ya, tetapi Al-Quran itu diberikan fadilah yang besar ketika kita membacanya agar kita bisa melangkah ke tahapan berikutnya, yaitu mempelajari maknanya. Nah, setelah kita mempelajari maknanya ya, tujuannya bukan sekedar untuk diilmui ya, bukan sekedar untuk diketahui, tapi agar kita bisa mengambil pelajaran sehingga memberikan pengaruh di dalam amalan-amalan kita. Ya, kita perhatikan ayat Al-Quran, kitabun anzalnahu ilaika mubarakun. Ya, kitabun yaitu Al-Quran, kami telah turunkan kepada engkau, maksudnya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mubarakun, yang penuh dengan keberkahan, penuh dengan kebaikan. Ya, dari hurufnya saja tidak ada bacaan yang kita baca yang sama baiknya dengan membaca Al-Quran ya, karena Allah Subhanahu wa ta'ala telah menghitung pahala orang yang membacanya. Jadi tidak ada
tulisan yang membacanya itu dinilai sebagai ibadah selain daripada membaca tulisan Al-Qur'an. Ya, makanya dalam pengertian Al-Qur'an itu disebutkan al-muta'abbadu bitilawati, yang dinilai beribadah saat membacanya. Ya, dan itu yang membedakan antara Al-Qur'an dan sunnah. Ya. Kalau Al-Qur'an secara otomatis dia ibadah. Kalau sunnah dia bernilai ibadah kalau diniatkan untuk kebaikan. Ya, sedangkan ayat Al-Qur'an dia muta'abbad bitilawati secara asli, secara asal. Ya. Dan Allah Subhanahu wa taala memberikan pahala bukan per ayatnya, bukan per surahnya, tapi per hurufnya. Nah, itu keberkahan dari sisi lafadznya. Ya, tetapi bukan hanya itu. Kitabun anzalnahu ilaika liyadabbaru ayatihi. Ya, agar kita bisa mentadabburinya, agar kaum muslimin mentadabburi ayat-ayat Al-Qur'an. Ya. Dan ayat inilah yang biasa dijadikan dalil oleh para ulama ketika menjelaskan hukum mempelajari ilmu tafsir. Nah, padahal di dalam ayat ini tidak ada disebutkan tafsir, yang ada adalah tadabbur. Nah, karena tidak mungkin seseorang mentadabburi, tidak mungkin merenungi suatu ucapan sebelum dia memahaminya dengan benar. Ya, bagaimana mungkin mentadabburi ayat Al-Qur'an tapi tidak mengerti maknanya? Ya, karenanya sebelum tadabbur maka harus belajar tafsirnya dulu. Ya. Kenapa perlu tafsirnya? Agar makna yang kita dapatkan itu makna yang benar. Sehingga ketika kita mentadabburi makna yang benar. Karena bisa juga seseorang mentadabburi ayat Al-Qur'an tapi yang dia tadabburi adalah makna yang salah, sehingga buah dan hasil dari tadabburnya bukan kebaikan tapi justru penyimpangan. Ya, justru penyimpangan. Misalnya ayat Al-Qur'an wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Ya, sembahlah Allah hingga engkau yakin. Ya. Makna yakin dalam tafsirannya itu adalah sampai mati. Tapi ketika orang salah mentadabburi dan memaknai yakin itu adalah derajat tertentu, ya, di mana ketika sampai pada derajat itu mereka tidak perlu lagi beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini makna yang salah, kemudian direnungi dan ditadabburi, akhirnya melahirkan pemahaman-pemahaman yang menyimpang. Ya, karenanya tafsir terlebih dahulu, kemudian berdasarkan tafsir itulah kita bertadabbur, ya, merenungi ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dilanjutkan di dalam ayat kitabun anzalnahu ilaika mubarakun liyadabbaru ayatihi, dari tadabbur itulah waliyatadzakkara ulul albab, agar ulul albab, orang-orang yang berfikir menggunakan akalnya dengan benar, itu mengambil pelajaran. Jadi tujuan daripada tadabbur itu agar kita bisa mengambil pelajaran, ya, agar kita bisa mengambil nasihat, sehingga ayat Al-Qur'an itu memberikan pengaruh di dalam amal-amal kita, di dalam perbuatan kita. Jamaah rahimakumullah, itu yang bisa dijelaskan, semoga bermanfaat. Wallahu taala a'lam bissawab. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.